klik aja recordnya. Bisa nggak kalau ini udah? Udah ya? Oke. udah ya. Oke, kita akan lanjutkan dengan Panggala Sutta membahas gata yang ke-6 ya. Nah, di gata yang ke-6 ini itu ada 4 manggala atau 4 berkah yang akan dibahas. Oke. Yang pertama adalah menghindari kejahatan. Yang kedua, tidak melakukan kejahatan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari yang memabukkan. Yang keempat, ketekunan dalam melaksanakan dhamma. Inilah berkah tertinggi. Ya, oke. Kita akan mulai dengan berkah yang pertama di gata ke-6 ini. Yang pertama adalah arati papa. Sebenarnya kalau bahasa Pali itu bacanya harusnya dari belakang. Jadi kan kalau di bahasa Palinya disebutnya arati wirati papa. Jadi mestinya dibacanya dari belakang. Papa itu adalah kejahatan, wirati itu tidak melakukan, arati itu menghindari. Jadi bacanya itu harusnya tidak melakukan kejahatan, menghindari kejahatan. Ya, itu cara bacanya. Tapi demi kepraktisan kita bahasnya dari depan saja. Sebenarnya harusnya yang dibahas adalah wiratinya dulu, baru arati. Nanti akan saya jelaskan kenapa harus wiratinya dulu, baru arati. Tapi saya akan jelaskan arati dulu, karena ini untuk kepraktisan. Ya, kita kan bacanya dari depan bahasa Indonesia ya. Jadi arati dulu saya jelaskan, kemudian wirati. Nanti sebenarnya itu harusnya dibalik. Ya. Oke, arati. Tadi papa itu adalah papa, ya bukan papa. Papa dengan A pendek, tapi papa. A-nya panjang. Jadi papa itu adalah kejahatan atau keburukan. Ya. Nah, arati itu menghindari, ya, menghindari kejahatan artinya. Nah, yang kedua, ya, tadi sudah jelasin ya, arati penghindaran, papa itu kejahatan. Nah, menghindari kejahatan itu apa? Nah, ini yang unik di agama Buddha ini dijelaskan dengan detail, terutama urusannya dengan pikiran. Dan ini saya rasa di sistem-sistem kepercayaan lain tidak akan sampai sedetil ini. Bahkan mungkin di psikologi pun mungkin tidak dijelaskan detail seperti ini. Jadi ini benar-benar Buddha itu menunjukkan kepiawaiannya, caranya untuk menjelaskan, caranya untuk mengguide, untuk mengarahkan umat ataupun mereka yang yakin pada Buddha Dhamma itu dengan cara yang sangat istimewa. Di sini dijelaskan bahwa yang menghindari itu adalah tidak senang secara mental. Ini unik, karena biasanya kita ini hidup di dunia. Di dunia ini biasanya yang dikejar adalah kesenangan, kegemerlapan, keindahan. Ya. Jadi itu mengejar. Nah, ini tidak senang secara mental. Itu udah otomatis langsung melawan arus dunia. Melawan arus ini juga nanti yang akan digunakan untuk mereka yang sudah mencapai tingkat kesucian level pertama, pemenang arus. Jadi melawan pemenang arus itu Sotapanna, which is itu adalah pemenang arus, itu pemenang arus apa? Melawan arus dunia, melawan arus nafsu, melawan arus lobha, melawan arus dosa, melawan arus moha. Nah, ini yang dijelaskan di arati. Jadi menghindari kejahatan, tapi dalam konteks, dalam hal ini, pikirannya itu tidak senang secara mental. Nah, ada istilah yang unik di sini. Istilahnya itu mentalnya itu mengerut. Jadi kalau kita itu meditasi itu mengembang, ya tadi meditasi meta itu mengembangkan meta. Tapi dalam arati itu kita itu mengerut terhadap apa? Mengerut terhadap kejahatan.
Seperti kalau kita itu melihat ada binatang buas, kita itu secara mental itu mengerut, takut. Secara mental itu kita menarik diri ke dalam, bersiap-siap, berjaga-jaga. Nah, ini persis seperti kita menghadapi kejahatan. Jadi secara mental, itu tuh kita itu langsung masuk ke dalam dan kemudian waspada bahwa itu adalah kejahatan. Wah, ini unik. Saya jarang mendapatkan penjelasan yang begitu istimewa tentang arati seperti ini. Nah, karena dia mengerut dan kemudian waspada terhadap kejahatan, ini hubungannya erat banget dengan namanya sati atau kewaspadaan atau perhatian. Jadi kalau kita itu mengembangkan arati sebagai berkah, itu tuh kita juga harus mengembangkan sati sebagai fondasinya, sebagai landasannya, sebagai syaratnya, sebagai pendukungnya, penyokongnya. Kalau tidak, arati ini nggak akan berfungsi. Gimana kita bisa mengerut melihat kejahatan kalau kesadaran kita, perhatian kita itu tidak dilatih? Ya, jadi mulai dari section ini nih, bait ke-6 dan seterusnya, itu lebih banyak urusannya nanti bermain dengan mental, dengan pikiran. Kalau yang sebelum-sebelumnya, itu kan kita bermain dengan tidak bergaul dengan orang dungu, bergaul dengan orang bijaksana, menjalankan sila, bertempat tinggal di tempat yang sesuai, berdana, menyokong anak dan menyokong anak dan istri, menyokong orang tua, dan lain-lain. Itu tindakannya tindakan fisik, ya. Tapi yang ini 6 dan seterusnya itu lebih ke dalam nanti. Melihat berkah itu dari pikiran, dari mental. Nah, ini yang unik. Ya, jadi makin lama ini akan makin detail dan makin halus pembahasannya. Ya. Ya. Oke, jadi ini hubungannya dengan sati. Jadi memperkuat pikiran supaya kesadaran kita itu kuat, sehingga ketika kita melihat kejahatan, waspada itu langsung keluar. Ketika kewaspadaan keluar, kita langsung mengerut. Gitu, ya. Nah, arati ini menghindari apa saja. Nah, tadi ya yang saya sebutkan, mengerut terhadap pikiran jahat, sehingga pikiran jahat tersebut berhenti karena kehabisan bahan bakar. Jadi kita tidak menuruti pikiran jahat itu, tidak memberi bahan bakar, tidak memberi bensin ataupun bahan bakar, ya. Jadi bayangkan kalau misalnya kita melihat kita jengkel sama orang lain, kemudian kita cenderung marah pada orang lain. Kalau kita arati, kita tahu bahwa ini adalah objek yang tidak menyenangkan dan kita tahu bahwa kita harus waspada, mengerut, kemudian kita sadar bahwa kita itu jangan sampai jengkel kemudian marah. Tapi kalau orang itu tidak sadar, dia malah menambah bahan bakar itu. Iya sih, si orang itu dulu kan begini, 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 begini. Kemudian sekarang dia juga begitu. Coba lihat tuh wajahnya. Sekarang dia juga nggak senyum sama saya. Menambah bahan bakar baru, menambah kebencian baru. Nah, itu melawan arati. Nah, kalau kita melaksanakan arati, kita justru mengerut dan kemudian kita menjaga kewaspadaan pikiran. Ini kebencian muncul ini. Nah, itulah yang disebut dengan arati. Nah, lawannya adalah berkembangnya 3 akar kejahatan yang tadi saya bilang, loba, dosa, moha, dibakar api pikiran buruk atau wiyapada. Ya. Nah, kalau kita tidak mengembangkan berkah ini, tidak mengembangkan arati ini, yang berkembang apa? Yang berkembangnya tadi itu loba, dosa, moha, dan diperparah dengan api pikiran buruk, wiyapada. Jadi kalau kita mau mengikis loba, dosa, moha, selain sati tadi yang memang menjadi dasar, kita harus melatih arati, melatih kemampuan kita untuk dan kemudian menghindari dari kejahatan itu. Ini skill yang tidak mudah. Ini skill yang harus dilatih. Tapi kalau kita tidak melatih, ya susah. Kita tidak akan maju secara spiritual.
Karena loba dosa moha kita tidak akan berkurang atau tidak kita stop. Kita akan mengembangbiakan loba dosa moha. Jadi arati ini benar-benar penting. Penting karena apa? Karena yaitu untuk mengikis loba dosa moha. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi kalau arati, sekarang wirati. Kalau orang yang tidak paham dengan bahasa Pali mungkin akan melihat A dengan wi itu kan sama-sama tidak ya, itu sama-sama negasi. Jadi dari rati, wi rati itu artinya tidak melakukan atau tidak suka gitu. Jadi sama-sama A dengan wi itu adalah negasi. Ya. Tapi di sini kelihatan sekali bedanya. Kalau tadi itu secara mental mengerutnya, menghindarinya itu secara mental, tidak suka itu secara mental. Yang sekarang ini yang wirati papa, itu tetap papa itu adalah kejahatan, dan yang wirati itu tidak melakukan. Nah, tidak melakukan ini terkait dengan dua hal, dua saluran. Yang pertama, saluran tindakan, saluran fisik, saluran tubuh. Yang kedua adalah ucapan, saluran mulut ya, ucapan. Nah, dua ini yang terkait dengan wirati. Jadi sebenarnya dengan arati itu menjadi tiga saluran. Arati itu melalui pikiran, wirati itu melalui dua, tubuh dan ucapan. Jadi lengkap tiga ini dihindari. Menghindari kejahatan dengan tiga saluran. Nah, yang tadi saya sudah sebutkan, tidak melakukan kejahatan melalui fisik dan verbal. Nah, menolong orang yang tidak dikenal tetapi tidak menolong sanak keluarga sendiri ini adalah contoh yang buruk dari, jadi gini. Wirati ini kan kita tidak melakukan kejahatan, tapi kok kita tidak menolong sanak keluarga sendiri. Kita menolong orang lain, tapi kita tidak menolong sanak keluarga sendiri. Ini jadi paradoks ya, paradoks yang membuat kita itu, kalau orang-orang bijaksana mengatakan ini orang aneh, ini orang kok tidak berpikir dengan jernih. Kenapa dia menolong orang lain, tapi dia tidak menolong saudara-saudara sendiri? Dan dalam keseharian ini kejadian ini banyak sekali. Bahkan dalam sejarah pun kejadian seperti ini tuh terrekord, tercatat dalam sejarah. Saya ambil ada beberapa yang mungkin besar ya nanti ya. Bisa saja hasil dari tradisi atau kebiasaan perlu didukung oleh arati papa. Jadi ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita diturunkan dari satu generasi ke generasi lain yang memerlukan dukungan atau sokongan atau fondasi dari arati. Jadi mengerut secara kejahatan ya. Contohnya apa ya? Contohnya misalnya kalau kita menjaga nama baik, misalnya ya, kita sudah biasa berdana kepada orang lain, gitu ya. Kemudian tradisi itu tidak diteruskan oleh anak cucu, misalnya ya. Nah, pasti akan jadi bahan omongan kan di masyarakat. Nah, jadi kita juga sebagai anak cucu itu harus juga melihat tradisi itu untuk menjaga nama baik juga gitu. Nah, itu juga persis yang dilakukan Anathapindika dulu sebelum mengenal Dhamma. Dia melakukan dana, kemudian tapi dia tidak tahu dana itu kenapa dia harus lakukan. Jadi ikut-ikut aja ke tradisi gitu ya, supaya tidak jadi bahan omongan orang banyak gitu ya. Tapi dia tidak mendapatkan manfaat. Kenapa? Karena dia tidak mengerti manfaat untuk berdana itu apa. Nah, ini paradoksnya gitu ya, paradoksnya gitu ya. Yang lebih baik adalah tidak melakukan karena moralitas. Dan yang terbaik adalah tidak melakukan karena usaha untuk memotong. Jadi, kalau tadi kan contohnya adalah berdana. Kalau sekarang kita contohnya yang kejahatannya. Kejahatan itu karena kita misalnya takut nama buruk kita. Misalnya kalau mencuri.
Mencuri takut nama buruk kita itu tidak terpelihara atau tidak menjadi tercoreng gitu ya. Nah, kemudian akan lebih baik kalau misalnya kita itu mengerti bahwa mencuri itu melanggar moralitas. Nah, tapi dengan sila tahu bahwa mencuri itu melanggar moralitas, sebenarnya nggak cukup. Sebenarnya akan jauh lebih baik lagi kalau yang Arati tadi, kita tahu bahwa kenapa kita tidak melakukan kejahatan itu karena untuk usahanya kita itu untuk memotong kejahatan. Jadi kita benar-benar bukan karena hanya alasan moralitas, tapi karena kita tahu bahwa itu kejahatan dan itu harus dipotong. Kalau tidak, ya namanya kejahatan akan membawa penderitaan. Kebaikan akan membawa kebahagiaan. Itu hukumnya. Jadi ketika kita tahu itu, usaha untuk memotong itu dengan apa? Dengan arati. Begitu kita tahu, kita langsung mundur bahwa itu kejahatan. Jangan dilakukan. Kalau moralitas kadang-kadang kita itu kalau yang tidak paham benar dengan moralitas, kadang-kadang cari celah. Ah, boleh kok. Ini kan tidak tertulis dalam kitab suci. Merokok kan nggak ada dalam kitab suci. Nggak disebut tidak boleh merokok. Boleh kan? Tapi kan kalau kita tahu bahwa itu membuat kesehatan kita itu tidak baik, bahwa itu adalah bagian dari kejahatan. Kejahatan dalam pengertian keburukan ya, bukan kejahatan dalam pengertian itu melanggar hukum, bukan. Tapi kejahatan itu sifatnya di Buddhis itu universal. Jadi semua yang tidak baik itu disebut dengan kejahatan. Keburukan, kebencian itu disebutnya kejahatan. Nah, ketika kita tahu bahwa merokok itu adalah bagian dari kejahatan, kita langsung mengerut dan itu memotong. Nah, ini yang beda. Ini yang beda. Jadi kita bahkan belum sampai terlanjur berkomunikasi dengan kejahatan atau bahkan melakukan kejahatan. Melihat saja itu sudah langsung mundur. Ya. Apa yang dimaksud dengan wirati? Yang dimaksud dengan wirati itu adalah tadi kan ada dua saluran, fisik dan verbal. Yang pertama adalah ucapan salah. Ucapan salah ini adalah wirati, ini bagian dari verbal. Yang kedua adalah tindakan fisik yang salah, ini yang bagian dari yang fisik. Yang ketiga itu adalah mata pencaharian yang salah. Jadi secara tidak langsung, wirati itu adalah bagian dari jalan utama berunsur 8 yang bagian sila. Tindakan fisik, ucapan, dan mata pencaharian. Kalau yang ini adalah yang salah, kalau di jalan mulia berunsur 8, itu yang benar. Gitu. Jadi lawannya langsung dari tiga wirati ini. Oke, itu dua yang pertama. Jadi arati dan wirati. Tadi saya bilang, kenapa harusnya kita menjelaskannya wirati dulu, baru arati. Karena apa? Karena fisik dan ucapan itu lebih mudah dipahami. Dan ini biasanya justru yang dikendalikan dahulu. Itu sebabnya kenapa sila itu lebih dahulu. Baru kemudian mengendalikan pikiran. Ini adalah samadhi. Atau ini adalah pengendalian mental. Gitu. Jadi memang harus dijelaskannya wirati dulu, baru arati. Gitu ya. Itu kenapa tadi saya bilang bahwa seharusnya kita menjelaskan wirati papa dulu, baru arati papa. Tapi untuk kemudahan karena ini kita bacanya bahasa Indonesia dari depan, ya sudah saya jelaskan yang arati dulu, baru wirati. Itu sebabnya ya. Dan jadi tadi saya bilang 3 saluran itu sudah lengkap terpenuhi. Pertama dari fisik, verbal, kemudian yang arati itu adalah yang dari pikiran atau mental. Jadi 3 saluran ini lengkap. Ya. Nah, kemudian ini adalah yang ketiga, manggala yang ketiga adalah Majapahana Sanyamo. Jadi seperti saya tadi bilang, bait 6 ini akan banyak berurusan, bukan hanya bait 6 ini, bait 6 dan seterusnya ke belakang nanti, itu lebih banyak berurusan dengan pikiran. Nah, ini juga salah satunya, Majapahana Sanyamo.
waktu saya menjelaskan di sila itu saya sempat menjelaskan apa ya, Surameraya Maja ya, Surameraya Maja apa Madatana Weramani ya. Itu adalah sila yang kelima. Nah, di 10 perbuatan baik Surameraya ini tidak masuk. Nah, kenapa? Nah, ini di sini akan disebutkan. Di sini spesifik disebutkan, tapi tidak disebutkan lengkap. Yang disebutkan hanya yang bagian majanya. Kenapa yang disebutkan yang bagian majanya? Karena nanti ada hubungannya dengan yang ke belakang. Yang keempat itu nanti pamadatananya itu akan diulas di itu, di apa, sebagai lawan dari pamadatana. Tapi yang pertama ini, yang majapana ini, kita menggabungkan antara sura yang pertama itu, meraya, dan maja. Jadi kan di sila kelima itu kan ada sura, meraya, maja, pamadatana. Ada 4 di sila kelima itu. Nah, yang dibahas yang sekarang ini, bagian manggala yang ketiga dari gata ke-6 itu adalah yang ketiga, which is sura, meraya, maja. Sura itu adalah minuman makanan yang mengandung alkohol dan peragian dari beras, ketan, atau kue, atau nasi, atau tepung-tepungan, ragi, atau buah-buahan. Nah, yang meraya itu adalah minuman atau makanan yang memabukkan dari buah-buahan, anggur, air tebu, buah malaka, kana. Jadi ini yang kedua ini lebih dari urusannya dengan buah-buahan. Yang pertama ini tepung-tepungan yang difermentasi. Dua-duanya difermentasi dan menghasilkan alkohol. Yang ketiga, maja, itu makanan atau minuman, makanan atau apapun zat ya, bahkan sekarang itu bukan hanya makanan minuman tapi zat atau obat yang menyebabkan menurunnya kesadaran. Dalam hal ini itu meliputi bukan hanya 2 ini tadi yang sura dan meraya, tapi meliputi juga misalnya ganja, heroin, morfin, zat adiktif lainnya, nafsa, itu semua masuk ke dalam golongan ini. Jadi maja itu melingkupi 3 hal ini. Nah, nanti pamadatana akan dijelaskan di manggala setelah ini. Ya, jadi ini yang 3 ini dulu yang akan dibahas. Nah, kenapa? Karena sura itu tadi menyebabkan mendorong perbuatan yang nekat. Ya, kalau orang sudah minum alkohol itu kan nggak tahu tuh, nggak tahu apa kita misalnya kita nyebrang gitu ya. Kalau orang mabuk gitu ya, yang meraya itu yang kedua itu adalah mabuk, menyebabkan mabuk dan menyebabkan perbuatan nekat. Ya udah nyebrang aja, nggak lihat kiri kanan, nggak takut ada mobil, ya nekat aja, udah. Gitu. Nah, yang ketiga adalah maja ini adalah menyebabkan tak sadarkan diri atau menurunnya kesadaran. Ya. Nah, ini yang bahaya. Jadi, kenapa yang diambil yang maja? Karena penurunan kesadaran itu melingkupi 2 hal yang tadi itu. Jadi, maja ini atau menurunnya atau melemahnya kesadaran itu melingkupi dan ini menjadi esensi dari lawannya kesadaran atau kewaspadaan. Ya. Nah, karena ini yang dibahas di sini adalah maja. Menjauhkan diri dari yang memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Jadi, dan ini Majapana Cak Sanyamo ini sebenarnya meskipun itu efeknya ke pikiran atau ke mental, tetapi sebenarnya asal usulnya ataupun penyebabnya itu adalah wirati, tindakan fisik. Kalau yang lain-lain ini spesifik ya, misalnya kalau tadi tindakan fisik yang salah, misalnya mencuri, membunuh, itu fisik dengan ketemu nanti hasilnya ya fisik gitu ya. Kemudian kalau verbal, mengucapkan kata-kata kasar, ya hasilnya either diumpat balik atau mendapatkan pukulan dari lawan bicara. Jadi balik lagi ke fisik lagi gitu ya. Tapi yang namanya Majapana Cak Sanyamo ini agak beda. Penyebabnya fisik, tapi hasilnya itu bukan fisik, hasilnya mental. Kenapa? Karena hasilnya itu adalah penurunan kesadaran mental. Ya tentu bisa berakibat pada fisik juga. Misalnya ya tadi kecelakaan, kita jadi nggak tahu melakukan apa gitu ya. Itu
karena kesadaran mentalnya sebenarnya yang lemah karena konsumsi zat yang memabukkan. Nah, ini agak beda, spesifik. Jadi ada dua hal yang bermain di sini, fisik dan mental. Dua hal ini yang menjadi bergabung, ya. Nah, kemudian jadi Majapahit Sangamo itu adalah menjauhkan diri dari yang memabukkan, dan ini secara fundamental, secara penyebab adalah fisik, tapi akibatnya adalah mental. Nah, kemudian menjauhkan diri dari minuman yang memabukkan, tadi yang saya bilang tadi ya, ini maja itu sebenarnya gila atau memabukkan. Tidak hanya minuman, tapi juga narkoba dan zat adiktif yang lain. Kenapa? Karena kita harus menjaga pikiran kita itu tetap jernih. Dibandingkan menjadi orang yang gila. Gila dalam hal ini adalah gila karena ya kita tidak memahami kebenaran gitu ya. Jadi tidak melihat segala sesuatu itu dengan jernih, dengan baik gitu ya. Nah, ini bahayanya. Kenapa ini disebutkan di sini? Menjauhkan diri dari yang memabukkan. Kelihatan ya bahwa sila itu udah dibicarakan di depan. Tetapi Majapahit ini dan Apamadata itu nanti di belakang sudah ini itu dijelaskan ulang. Jadi ada penekanan spesifik untuk Maja dan Pamadatana. Karena Buddha melihat bahayanya di sini. Karena itu ini ditekankan sekali lagi. Nah, ada 6 saluran pemborosan yang disebutkan. Ini yang terkait dengan Surameraya Majapahit ya. Yang pertama adalah gemar minuman memabukkan. Spesifik langsung menghajar ke Sura dan Meraya. Berkeliaran pada jam yang tidak pantas, gemar hiburan, judi, teman jahat, dan malas atau nganggur. Jadi ada satu yang menyebabkan saluran pemborosan, ya ini, karena lemahnya kesadaran ini, dan itu disebutkan pertama dari 6 saluran pemborosan. Disebutkan pertama. Itu menunjukkan tingkat dari kritisnya, criticality-nya dari berkah ini, pelanggaran berkah ini. Apa itu bahaya dari minuman keras? Yang pertama adalah kerugian harta secara nyata. Iyalah, wong kita juga harus beli, dan belinya pasti mahal. Bertambahnya pertengkaran, pasti. Tubuh mudah terserang penyakit, kehilangan sifat yang baik, terlihat tidak sopan. Karena ketika orang mabuk, dia tidak lagi tahu mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Berpakaian pun mungkin juga dia tidak tahu mana yang pantas dan mana yang tidak pantas. Kecerdasan menjadi lemah dengan sendirinya. Yuliana mau tanya? Iya kok. Saya mau tanya, di sini nggak ada merokok ya? Mungkin Nggak ada. apa zamannya Sang Buddha belum ada rokok kali? Gini, di zaman Sang Buddha sudah ada. Begini, ini sebenarnya sudah dibahas di sila kelima. Waktu saya bahas Winaya, Yuliana sempat dengar atau enggak ya? Nggak sempat. Sorry, Winaya Pak. Casusik itu. Oke, ya nggak apa-apa. Jadi saya ulang lagi di sini. Di sini adalah penekanannya adalah menurunnya kesadaran. Itu sempat dibahas ya kita dengan Linda, dengan Atien dan beberapa yang lain. Jadi yang ditekankan di sini adalah menurunnya kesadaran. Nah, rokok itu tidak menurunkan kesadaran. Rokok memang iya menimbulkan sebagian besar, menimbulkan ketagihan, tetapi tidak menurunkan kesadaran. Justru nikotin itu menaikkan kesadaran. Menaikkan kesadaran dalam arti orang itu menjadi lebih alert, menjadi lebih waspada, menjadi lebih kayak orang kalau habis ngerokok itu lebih seger, ya kan? Karena itu rokok itu tidak dimasukkan ke dalam sini. Karena bukan menurunkan kesadaran. Jadi yang dibahas di sila kelima itu Surameraya Majapahit adalah hal-hal yang menurunkan kesadaran, melemahkan kesadaran.
dan rokok tidak termasuk. Kurang lebih begitu, ya. Oke, thank you Kode. Oke. Nah, kita lanjutkan. Jadi ini adalah bahayanya kenapa maja ini atau minuman yang memabukkan atau zat yang memabukkan ini benar-benar ditekankan sekali lagi di sini. Ya. Jadi itu menimbulkan saluran pemborosan. Kebayangkan kalau orang yang sudah juga kena narkoba, itu segalanya dijual karena sangat addicted dan itu membuat orang itu sangat bergantung. Ketika dia sudah nge-fly, itu dia sudah tidak ingat apa-apa lagi, gitu kan. Nah, kemudian ya sudah banyak hal yang terjadi. Jadi bahaya mau tanya minuman dong. keras itu juga bahaya minuman keras itu juga bukan hanya Ya. minumannya doang, tapi berhubungan dengan narkoba. Jadi kerugian secara harta, bertambah pertengkaran, tubuh mudah terserang penyakit. Itu bukan hanya karena minuman alkohol, tapi orang narkoba pun akan kena gitu. Oke. Tadi siapa, Linda ya yang mau tanya, atau Atian tadi? Lisa. Oh, Lisa, sorry. Ya. Ya. Yes. Kok kalau minuman keras kan kalau di negara-negara lain gitu untuk menghangatkan tubuh juga gitu. Nah, itu termasuk perbuatan jahatkah? Atau kalau misalkan kita berkumpul bersama keluarga lah gitu, kadang-kadang kan ya misalnya pas Imlek atau apa, kadang-kadang kan ada seperti itu gitu. Itu pandangannya seperti apa ya kok? Thank you. Tetap pelanggaran sila. Itu udah jelas. Tetap pelanggaran sila. Walaupun suka cuma dicet itu sedikit. Ya, begini, kalau para biku spesifik, para biku itu bahkan ketika minuman atau alkohol atau apapun itu yang menyebabkan lemahnya kesadaran masuk ke dalam mulut, itu udah pelanggaran. Itu para biku, winayanya jelas. Kalau umat itu hanya disebutkan ketika gejala mabuk timbul. Nah, ini jadi banyak perdebatan. Gejala mabuk timbul itu apa? Karena masing-masing orang beda-beda. Ada yang baru satu sloki udah gejalanya mabuk. Udah ngomongannya udah jelas. Ya. Tapi ada yang satu botol pun orang itu masih ya normal-normal saja karena mungkin saking sudah seringnya jadi adaptasi tubuh terhadap alkohol itu sudah tinggi gitu. Nah, jadi ini jadi bahan perdebatan. Nah, kita mau level yang mana? Umat Buddha yang ekstrim mengambil gaya biku. Jadi apapun yang masuk itu sudah pelanggaran. Tapi umat Buddha yang moderat atau yang lebih cincailah lebih mengambil yang gejala mabuk. Nah, tergantung sekarang. Kamu mau di level yang mana? Saya nggak bisa bilang, kamu harus begini. Karena ini segalanya ya, di Buddha itu kan sebenarnya lebih kamu yang take action ya, bukan orang lain paksa. Bukan lagi misalnya Buddha yang mengharuskan. Nggak ada, Buddha nggak pernah mengharuskan. Buddha hanya bilang kalau ini diambil, ini resikonya. Kalau ini dilaksanakan, ini akibatnya. Gitu loh. Artinya Jadi segalanya balik sendiri lagi. dong ya, Ko ya. Betul. Jadi balik lagi, ini adalah kebagian ke diri sendiri. Jadi kamu mau mengambil yang mana? Kan makanya saya tadi bilang ada umat Buddha yang ekstrim. Ada umat Buddha yang lebih cincai, lebih moderat gitu. Moderatnya dalam tanda petik sebenarnya, karena moderatnya juga kadang-kadang tidak bagus. Kenapa ini ada resikonya ketika kita ngambil yang moderat? Karena ketika kita situ misalnya tahun baru sekarang saya minumnya 1 sloki. Tahun baru yang berikutnya saya minumnya 2 sloki karena minumannya ada 2. Nanti 3 sloki, 4 sloki, 5 sloki, lama-lama mabuk tanpa kita sadar. Itu kalau tahun baru sekali setahun. Lah kemudian tahun baru sudah selesai. Anggurnya masih sisa. Kan sayang kalau dibuang mahal. Ya udah kita minum aja. Mulai lagi kan? Jadi balik lagi sebenarnya seberapa ketat atau seberapa ini terhadap pelanggaran ataupun terhadap memunculkan berkah ini terpulang kepada pribadi masing-masing. Saya tidak bisa maksa Lisa untuk begini atau begitu, nggak bisa. Jadi masing-masing orang punya preferensi sendiri-sendiri.
Ya mungkin karena mungkin kita sekarang ini masih di duniawi dan kita masih berhubung dengan orang lain. Atau apalagi misalnya kita terhubung dengan tradisi. Kalau kita tidak minum sama sekali nanti sama orang tua atau sama kerabat-kerabat nanti disindir segala macam. Ya sudah, kita minum. Tapi minumnya benar-benar dalam batas yang kita bisa toleransi. Kalau misalnya satu sloki sudah mabuk, ya minumnya setengah sloki aja. Jangan dihabiskan satu sloki itu. Justru batasnya kalau nggak coba nggak tahu kok. Loh, ya kan kamu sudah tahu kalau misalnya kamu minum satu sloki kamu mabuk, ya sudah kamu turunin dong. Iya. Oke. Masa Kalau nggak mabuk-mabuk kamu udah tahu nanti kalau misalnya ditingkatkan terus gitu ya. Iya, kalau kamu sudah tahu satu sloki mabuk, kemudian kamu minum 2 sloki. Ya itu kan, ya kalau aku bilang kasar ya itu ya kamu ya agak-agak ya. Gimana ya? Ya kamu sudah tahu kalau satu sloki udah mabuk, kenapa kamu minum 2 sloki? Pingsan sudah, benar-benar. Sudah tidak bisa terkendali lagi. Gitu. Itu masih Oke. mending kalau akibatnya hanya kemudian kamu jadi tepar. Ada orang yang kalau mabuk itu justru nyerocos nggak karu-karuan, terus tingkah lakunya nggak karu-karuan, dancing nggak karuan, ngajak berkelahi, pokoknya udah bikin orang di sekitarnya itu jadi kacau gitu loh. Karena gini Kan, kok, ada teman kan saya ada gitu. dua yang ketika kita mabuk, ada orang yang ketika kita mabuk tuh langsung geletak, nggak bisa ngapa-ngapain, ya udah ya tidur gitu, ya udah dibangunin, Iya, nggak betul. bisa. Itu Nah, lebih baik dibandingkan kalau dia mengacau. Tetapi secara spiritual tetap dua-duanya tidak bagus. Oke. Bagaimana dia bisa mengembangkan kesadaran kalau kesadarannya lemah? That's the essence. Itu sebabnya kenapa maja ini tidak urusan dengan rokok. Oke. Ya. Iya, Oke. kasih kok. Ya, saya jelaskan lagi. Nah, ini yang keempat itu sebelum lanjut yang keempat kok. Yang apa tadi? Arati papa. Ya. Kalau wirati tidak melakukan kejahatan masih ini deh. Kayaknya oke lah kita bisa ini ya. Karena itu kan lewat ucapan dan lewat perbuatan bisa kita kendalikan. Tapi kalau tadi penjelasan dari kode arati itu sampai sama kejahatan tuh kayak ada muncul rasa langsung mengkerut gitu ya. Ya. Itu kayaknya apa memang itu sesuatu yang sangat susah loh kok. Memang makanya ini ditaruh Jadi caranya itu gimana gitu sampai melatih bisa kesadaran. begitu. Melatih kesadaran. Di sini disebutkan. Ya, bentar. Karena itu banyak hal loh. Kalau kejahatan itu kan kita nggak ngomongin kejahatan besar, tapi kalau misalnya kayak potong ikan apa. Betul. Kalau potong ikan bukan masuk arati, potong ikan masuknya ke wirati. Oh. Tadi kan wirati itu verbal dan fisik. Arati itu urusannya mental. Dan betul, seperti kata Marlin, yang namanya mental jauh lebih sulit. Itu sebabnya tadi saya bilang seharusnya saya membahasnya dari wirati dulu, baru ke arati. Bante Panya dulu sempat bilang, bagaimana caranya untuk mengendalikan pikiran. Bante Panya bilang begini, itu seperti analogi tungku. Tungku ini punya 6 saluran. 6 saluran tungku itu ada lubang-lubangnya itu ada 6 ya. Nah, Bante Panya bilang caranya mengendalikan itu adalah tutup 5 dulu, sisakan 1, terakhir tutup baru. Jadi memang arati ini atau pengendalian pikiran ini paling susah. Tetapi bagaimana caranya mengendalikan arati ini? Itu caranya yang pertama adalah jaga sila. Jaga sila. Sila itu mengendalikan panca indera. Sehingga indera ke-6, indera pikiran, itu bisa dikendalikan. Tapi kalau kita tidak mengendalikan 5 indera kita dengan Pancasila, indera ke-6 kita, pikiran, itu mustahil bisa dikendalikan.
Jadi caranya adalah apa? Jaga kelima indera kita. Kalau 5 indera kita itu terjaga, indera keenam akan lebih mudah dikendalikan. Tapi kalau kita tidak mengendalikan 5 indera kita, indera keenam mustahil dikendalikan. Saran yang kedua adalah mengembangkan sati, karena ini akan menghantam langsung yang namanya ketidakwaspadaan. Arati ini kan menghindari. Jadi ketika kita itu satinya atau perhatiannya atau kewaspadaannya kuat, itu begitu kita berhadapan kita langsung tahu ini adalah keburukan, ini adalah kejahatan, ini adalah kebencian, ini adalah keegoisan, ini adalah keserakahan. Tapi kalau kita tidak bisa mengembangkan sati atau sati kita belum berkembang, ya lolos. Pasti. Dan kalau pikiran ini sudah tidak terkendali, ucapan kita tidak terkendali, perbuatan kita tidak terkendali. Akan menyerang balik ke wirati. Jadi sebenarnya wirati itu adalah step pertama sebelum kita bisa mengendalikan pikiran yang disebut dengan arati papa. Jadi wirati papa itu adalah step pertama. Kendalikan dulu fisik dan ucapan. Dengan apa? Dengan sila. Nah, sesudah itu kita kendalikan pikiran. Dengan apa? Dengan sati, dengan perhatian. Oke, kok. Bisa diterima atau bisa menjawab, Marlin? Ya, berarti balik ke sila dulu yang dipegang ya. Ya, makanya sila itu benar-benar esensial. Di Jalan Mulia Berunsur 8 itu sebenarnya sila itu menjadi fondasi, baru samadhi dan panya. Tapi untuk keperluan orang itu menerima atau mengerti konsep dari Buddhism, panya ditaruh lebih dulu. Supaya itu ada paling tidak panya secara teori gitu. Baru sila samadhi. Tapi nanti balik lagi ke panya, tapi panyanya dalam bentuk panya praktek, bukan panya secara teori lagi. Kode mau nanya, yang masih nyambung yang Marlin tadi bilang, kalau misalnya kayak wirati papa kan sebelum kita melakukan kan biasanya pikiran dulu. Terus kita kan bisa lebih mudah untuk menstopnya kan kok, supaya tidak nyambung ke perbuatan dengan fisik gitu, ucapan sama fisik. Tapi kalau arati papa itu walaupun kita memang melakukan sila kok, melaksanakan sila, melatih kewaspadaan. Tapi somehow tuh something bisa pop up gitu, dan itu pencegahan something pop up itu loh kok. Itu membutuhkan latihan. Sebelum pikiran kayak ada step lain lagi gitu. Apa wirati dan arati ini jadi kayak roda nggak sih? Jadi ya saling berhubungan gitu. Saling berhubungan. Betul, makanya itu dalam satu line. Arati, wirati, papa. Bahkan banyak yang itu miss. Ya sudah, arati dan wirati itu coba baca terjemahan yang di buku Parita mungkin juga ada yang miss juga di situ. Nggak dijelaskan bahwa yang ini adalah, maksudnya ini adalah yang fisik dan ucapan, ini adalah yang pikiran. Dan memang ketika pikiran itu sudah pop up, ya itu sudah terjadi. Nah, karena itulah makanya kalau bahkan kadang-kadang ya kalau misalnya kita belum terlatih dengan sati atau belum terlatih dengan kewaspadaan, ketika kita ngucap itu sudah ngucap baru nyesel. Itu artinya apa? Artinya tidak ada kewaspadaan. Kita sudah terlanjur mengucapkan, tapi pikiran kita tidak berproses lebih dulu bahwa saya pantas tidak mengucapkan ini. Iya kok. Kalau itu terkadang masih bisa dikendalikan. Nggak bisa dikendalikan, udah terlanjur diucapkan, gimana? Nggak, maksudnya kadang kan kita muncul di pikiran dulu kok. Betul. Baru kan kita bisa ada satinya tuh ini diucapkan atau enggak gitu. Ya, kalau kesadarannya cukup, paling tidak, itu kita masih bisa berpikir. Itu kemudian kalau di dunia barat disebutnya proaktif. Iya. Nah, maksud saya pikiran proaktif itu kan adalah sebenarnya adalah latihan kewaspadaan. Nah, latihan kewaspadaan ini harus ditingkatkan. Bahkan ketika kita mulai berpikir, itu juga kan sama. Berpikir itu muncul, kemudian berkembang, lenyap. Sama.
segala sesuatu itu isinya mulai muncul, berkembang, lenyap. Itu kan konsep anicca. Muncul, berkembang, lenyap. Semua. Tindakan fisik, ucapan, termasuk pikiran. Pikiran juga begitu. Kita tahunya sekarang saya juga begitu. Kita tahunya biasanya di pertengahan yang belakang. Sudah di tengah-tengah, sudah berkembang, sudah beranak pinak, atau bahkan sudah mulai menurun gitu. Kita baru sadar, oh kenapa jadi saya mikirnya ke sana ya gitu. Kemudian hilang gitu kan. Tapi jarang orang itu yang mulai dari depan itu orang sudah sadar. Tapi ini bisa dilatih. Jadi misalnya begini, ketika kalau Linda pernah ikut Vipassana ya, kan itu pernah juga tuh dijelaskan. Ketika kemarahan muncul, itu kita sebenarnya ada loh tanda-tanda fisik. Tanda-tanda fisik itu ketika kemarahan mulai muncul. Misalnya, nafasnya sudah tidak lagi seperti biasa. Normal. Nafasnya sudah menjadi berat atau nafasnya sudah mulai menjadi apa? Menjadi ya pokoknya tidak normal. Kemudian fisik ini udah mulai tidak enak. Fisik ini sudah tidak enteng. Fisik ini mulai tense. Itu sebenarnya ada something happen di tingkat pikiran. Nah, kalau kita waspada, kita itu bisa kendalikan itu. Bukan kita kendalikan. Bisa kita tahu hal itu dan kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi kebanyakan dari kita itu mengabaikan tanda-tanda itu. Akibatnya apa? Akibatnya kejahatan tuh udah terlanjur terjadi gitu. Berarti maksudnya apakah kita bisa mencegah timbulnya pikiran yang buruk, atau kita cuma menyadari pikiran yang buruk? Maksudnya kita nggak bisa menghindari itu terpop up gitu, tapi kita bisa menyadari oh itu muncul gitu. Maksudnya bisa menghindari tidak bahkan terjadi atau sebelum menyadari. Bisa terjadi bahkan sebelum pikiran itu pop up, itu kita sudah bisa menyadari dan kemudian kita redam. Oh, berarti itu pasti pop up kan? Tingkat belum tentu. Ketika kita sudah di level-level Sotapati, Anagami, Sakadagami, Anagami atau Arahat, itu sudah bisa dikendalikan. Ketika keraguan muncul, kita tahu dan itu langsung hilang. Bahkan belum sampai berkembang. Jadi hanya baru muncul, tahu, dia langsung hilang. Berarti kemunculannya nggak bisa dihindari kan, Bo? Kemunculannya mungkin tidak bisa dihindari, betul. Sampai akhirnya, baru bisa sampai akhirnya akar kejahatan itu, 3 loba dosa moha itu dipotong. Ketika akarnya itu dipotong, tidak akan ada lagi yang bisa muncul. Itu arahat. Tetapi sebelum sampai arahat, kemunculannya itu yang harus dikendalikan. Jangan sampai dia menjadi beranak pinak. Apalagi kemudian jadi termanifestasi di ucapan dan perbuatan. Udah mau tanya lagi dong. Oke. Bisa? Iya. Kode yang sebelumnya sih saya nggak join ya. Cuman saya penasaran. Kalau misalkan tadi sih sekilas yang si Marlin bilang yang potong ikan misalkan ya gitu. Atau kita ke pasar beli ayam gitu. Kan ada yang dari hidup ya, pilih gini-gini lalu kemudian potong gitu. Atau walaupun misalkan kita nggak makan gitu. Itu gimana ya kok gitu loh. Lalu apa mending misalkan kita nggak ngolah tapi kita makan gitu, itu seperti apa pandangannya? Itu sih itu sebenarnya sudah dibahas sih iya makanya makanya saya nggak ikut waktu itu yang kemarin. Nanti coba kamu dengerin di rekamannya, ada kan ya Lin ya? Linda. Kalau semua udah saya upload di YouTube, ada linknya. Itu kayaknya yang sila ya, yang sila, pertemuan betul. Ketiga atau keempat ya, saya lupa. Nah, coba nanti dikasihkan di situ. Tapi yang jelas saya akan ulang lagi ya. Yang namanya syarat pembunuhan itu ada 5. Yang pertama adalah ada makhluk hidup. Tahu kalau makhluk itu hidup, punya niat untuk membunuh, usaha untuk membunuh, dan makhluk itu jadi mati. Kalau kamu tadi bilang contohnya ke pasar,
Kamu tahu itu ayam itu masih hidup. Iyalah, ayamnya masih lari-lari kan. Kamu punya apa? Kamu ada makhluk hidup, kamu tahu makhluk hidup. Ya, 2 syarat itu udah terpenuhi. Kemudian kamu punya niat untuk membunuh. Ya kan kamu nunjuk, saya mau yang itu. Ada usaha untuk membunuh. Kamu yang menunjuk, bukan orang itu yang membunuh. Kalau kamu tidak menunjuk makhluk itu tidak akan mati. Tapi karena kamu menunjuk, kamu adalah yang menyebabkan kematian. Usaha itu adalah di situ. Yang kelima, makhluk itu jadi mati. Syaratnya terpenuhi, 5. Ya kamu membunuh. Meskipun itu kemudian untuk orang lain, tetap kamu itu menjadi pembunuh. Oke. Ini sorry dari Yesi ini saya baca dulu ya, nanti si Yesi kasihan Iya, ya. oke. Pagi Kode, sorry saya baru bisa join, nggak tahu apa tadi sudah sempat dibahas atau belum. Saya pengen tanya gimana pandanganku terhadap makanan minuman hasil fermentasi seperti tape brem. Saya sudah bertahun-tahun nggak mau makan tape dan sejenisnya lagi. Karena pernah pas makan, kepala saya nggak enak. Karena saya alkoholnya masih eksis. Dahulu waktu kecil saya suka tape. Ya enggak apa-apa, malahan bagus toh ya sih. Jadi kamu terhindar dari Surameraya Majapahit kan? Karena kamu sudah tidak lagi suka dengan makanan itu, ya udah malah bagus. Jadi enggak masalah justru. Justru yang masalah itu adalah orang yang masih suka gitu, kayak saya mungkin atau yang lain-lain gitu. Itu yang jadi masalah. Saya harus tahu sampai seberapa banyak saya harus makan tape. Tapi rasanya kalau tape sih enggak lah. Kalau tape itu masa sih ada satu orang yang makan tape sampai berkilo-kilo gitu, rasanya kan nggak mungkin ya. Itu enak gitu kali. Makan kan biasanya hanya berapa, paling juga 2 ons, 3 ons gitu paling ya. Paling banter itu setengah kilo, itu aja udah enak kali. Jarang lah kalau makanan-makanan kayak begitu benar-benar sampai membuat orang mabuk gitu. Tapi memang ada orang-orang tertentu yang memang alergi dengan alkohol. Jadi ketika dia makanan yang beralkohol hasil fermentasi, itu ada yang sakit kepala, ada yang gatal-gatal, ada yang kemudian sakit perut, macam-macam lah. Karena masing-masing orang punya alerginya beda-beda gitu. Nah, ya bersyukur karena dengan begitu jadi kamu tahu, oh tadi saya itu habis minum makanan yang beralkohol. Sama seperti misalnya ada orang-orang yang alergi dengan MSG. Itu yang kemudian nama penyakitnya adalah Chinese Restaurant Syndrome. Karena katanya orang-orang Cina itu demen banget kalau masak itu pakai MSG. Itu dulu ya. Makanya disebutnya Chinese Restaurant Syndrome. Orang kalau yang makan makanan yang mengandung MSG dalam ukuran yang buat orang normal itu enggak apa-apa, dia itu udah apa-apa. Dia bisa sakit kepala, leher belakang itu kemudian tegang, tense gitu. Kemudian dia enggak enak badannya. Nah, itu yang terjadi dengan Cilani. Bulani itu punya sensitivitas terhadap MSG yang lebih dibandingkan dengan orang biasa. Makanya Bulani itu kalau kemana-mana, kalau ke restoran, selalu minta tidak pakai moto, tidak pakai MSG. Sama, ya beruntung karena dengan begitu jadi sehat gitu. Cuman ya jadi agak repot aja sih kalau kemana-mana jadi harus nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya tapi ya itu adalah bagian dari keberuntungannya dia. Kemudian agree dalam abhidhamma yang muncul di pikiran sekecil apapun menghasilkan buah karena sudah terekam dalam arus kesadaran. Dari yang pernah saya dengar, jika seorang bisa selalu memunculkan sati terhadap hal-hal yang kusala, maka yang kusala tidak baik tidak akan punya waktu untuk muncul follow-up di pikiran. Benar, tetapi kalau kita loba dosa mohanya itu akarnya belum dihabiskan, belum terbabat atau belum diangkat semua, ya tetap akan keluar. Suka tidak suka, satu saat loba dosa moha itu akan keluar. Ketika ladangnya memang memungkinkan. Misalnya, ketika karma buruk itu berbuah, itu loba dosa moha itu dengan gampang itu punya kesempatan untuk muncul di situ. Kalau kita tidak waspada. Kalau kita waspada, ketika kita muncul, baru muncul, kita sadari itu akan lenyap gitu. Sampai saatnya di mana akar dari ketiga kejahatan itu loba dosa moha itu terangkat semuanya, tercabut semuanya, ya sudah tidak akan ada lagi loba dosa moha dan tercapailah arahat. Gitu. Oke, itu pertanyaan dari Yesi sudah dijawab semua. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Kalau enggak saya lanjutkan.
ini Majapahit tanya tadi. kok. Ya, Kalau misalnya di rumah kita ada orang tua yang suka minum alkohol, terus kita misalnya nih Chinese New Year, kita tahu beliau suka, terus kita beli gitu, kasih beliau untuk minum. Sebenarnya tindakan ini tuh perlu, tidak maksudnya bagus. Jawaban saya saklek. Tidak bagus. ya Ya, mestinya nggak usah dibeli substitusinya sih, kan, karena iya, kita nggak usah dibeli. mendukung. Iya, Oke. betul. Thank you kok, thank you. Butuh Iya. mencari ini. Kadang-kadang rasanya tuh nggak Betul. benar, tapi kok gimana gitu. Betul. Karena itu melanggar atau melanggar tradisi atau apa ya, bukan melanggar ya, merusak tradisi atau gimana ya ngomongnya, tidak menjalankan tradisi jadinya, ya kan? Nah, tapi itu juga yang dilakukan ketika Buddha itu melihat satu tradisi yang tidak bagus. Misalnya, ada 2 contoh yang saya contohkan ya. Yang pertama ketika Raja Bimbisara mau mengorbankan 1000 domba sebagai bagian dari tradisi untuk pengorbanan supaya panen hasil awal tahun itu supaya banyaklah, melimpah gitu. Jadi sebelum musim tanam itu kemudian ada kayak upacara pengorbanan 1000 domba. Dan Buddha kemudian menjelaskan bahwa bukan seperti itu caranya. Gitu. Itu yang pertama. Jadi Buddha itu juga kalau dibilang itu merusak tradisi, ya rusak. Akhirnya Raja Bimbisara tidak lagi mengorbankan 1000 domba setiap tahun, nggak ada. Gitu. Yang kedua, itu kemudian Sigala, pemuda Sigala yang menyembah 6 arah. Itu sesuai dengan wasiat dari orang tuanya sebelum meninggal, yang mewasiatkan supaya dia itu menghadap ke 6 arah dan memuja 6 arah itu. Dan dilakukan karena dia anak yang berbakti gitu. Dan Buddha mengatakan cara menyembah 6 arah itu tidak dengan seperti itu. Nah, kemudian Buddha membabarkan Sigalowada Sutta yang berisi kewajiban timbal balik dari 6 aspek dari social relationship, relasi sosial gitu. Nah, itu yang kemudian Buddha memberikan itu. Jadi kalau memang tradisi itu tidak bagus, Buddha itu juga memberikan warning dan memberikan penjelasan bahwa tradisi itu tuh tradisi yang tidak bagus gitu. Dan kemudian ya either dihentikan seperti kasusnya Raja Bimbisara, itu kemudian tidak jadi menyembelih 1000 domba, atau diberi arti baru seperti Sigalowada Sutta gitu. Tradisinya tetap dilakukan, tetapi dengan nuansa, dengan pengertian, dengan pemahaman yang berbeda dengan yang baru. Ya itu juga sama. Nanti ya tradisi itu ya harus begitu. Kalau enggak jadi tradisinya tradisi mati. Tradisi yang kita tidak jelas maksudnya buat apa. Oke, saya lanjutkan dulu ya. Ini yang Manggala keempat, yang terakhir. Dari tadi sudah Maja, sekarang Pamadatana. Ya, Pamadatana ini dibalik jadi Apamado. Jadi ini lawannya dari Pamadatana. Atau kalau di sila itu kan Pamadatana Weramani. Nah, jadinya Apamado gitu ya. Nah, Apamado ini adalah ketekunan dalam melaksanakan apa yang dhamma. Tadi kalau Pamadatana itu adalah kelengahan, ketidakwaspadaan. Kalau ini adalah ketekunan. Beda sedikit, nanti akan saya jelaskan. Pamada itu, nah ini yang akan saya jelaskan. Pamada itu secara harafiah, itu adalah lalai atau ceroboh. Jadi kayak tadi Pamadatana, itu adalah lalai, ceroboh, turunnya kesadaran, gila gitu ya. Nah, itu adalah pamada atau Pamadatana ya. Nah, tetapi khusus untuk di sini itu diberi arti yang spesifik. Apamada itu adalah ketekunan. Of course, orang yang tekun itu bukan orang yang lalai, bukan orang yang ceroboh, bukan orang yang gila. Jadi
ketekunan itu juga langsung berlawanan dengan pamada atau pamadatana gitu ya. Tetapi artinya dalam hal ini khusus, spesifik, ketekunan. Mirip-mirip dengan kanti sebenarnya. Kanti ini kan keuletan. Tapi kalau kanti itu punya arti yang lebih spesifik lagi. Kanti itu didefinisikan, itu definisi yang sangat saya suka, adalah menanggung beban berat yang biasanya orang umum itu tidak bisa menanggung. Itu kanti. Jadi luar biasa. Bayangkan kalau orang umum, orang biasa itu tidak sanggup menanggung, orang kanti masih sanggup menanggung. Itu adalah kesabaran. Nah, kalau ini adalah ketekunan yang secara langsung memutus atau menolak atau merusak atau menghalangi kelalaian, kecerobohan, kegilaan. Nah, apamada atau ketekunan sering dihubungkan juga dengan sati ya, seperti saya bilang, sila kelima itu sangat erat kaitannya dengan sati atau perhatian. Nah, apamada ini itu punya cita rasa, punya kekhasan. Itu adalah dari gabungan dari 3 kualitas baik. Yang pertama adalah usaha, wirya. Yang kedua adalah perhatian, adalah sati. Dan yang ketiga itu adalah kebijaksanaan, panya. Jadi sebenarnya apamada itu adalah gabungan dari 3 hal ini. Ada usaha, ada perhatian, ada kebijaksanaan. Tanpa salah satu dari ini, misalnya ada usaha dan perhatian, tidak ada kebijaksanaan, itu bukan apamada. Ada usaha, ada kebijaksanaan, tapi tidak ada perhatian, itu juga bukan apamada. Jadi harus 3 ini lengkap, usaha, perhatian, dan kebijaksanaan. Baru itu disebut dengan apamada. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah kecerobohan, kelengahan, kelalaian, ketertinggalan, kelesuan, ketidaktertarikan, masa bodoh, cuek, tanpa pengulangan, orang yang malas untuk mengulang, orang yang tidak hafal-hafal kalau disuruh ngapalin, ya. Dari dhamma yang telah dipelajari dalam hati, tanpa perkembangan, orang yang tidak berkembang di situ-situ terus, orang itu tidak maju-maju, tanpa pengembangan, tanpa ketetapan hati, nggak pernah sekarang ngomong apa, nanti kemudian besok sudah berubah lagi, ya. Tanpa aplikasi, orang yang hanya bisa ngomong tapi nggak bisa melaksanakan, orang yang teledor, gitu. Nah, itulah bukan orang-orang yang memiliki apamado, ya. Nah, apamado ini juga terlihat di nasihat Buddha yang terakhir sebelum parinibbana. Waya dhamma sankara. Apamadena, nah, apamadena, sampadeta. Apamadena, apamado, apamada. Nah, ini disebutkan di sini. Ini ada di Digha Nikaya. Segala sesuatu yang terbentuk karena perpaduan, karena kondisi adalah tidak kekal. Karena itu berjuanglah dengan sungguh-sungguh, dengan tekun. Ya, itu yang disebut dengan apamadena atau apamado. Kode yang mau nanya yang tadi, usaha yang itu maksudnya ngarahnya ke usaha, maksudnya pikiran, perbuatan, dan ucapan yang benar ya? Arahnya ke sana? Atau Betul. usaha lebih ke wirya, semangat? Kedua-duanya benar. Wirya itu harus diaplikasikan ke kusala, ke yang baik. Wirya itu juga bisa diaplikasikan ke akusala, ke sesuatu yang buruk. Tapi jadinya itu bukan kualitas wirya yang dimau oleh Buddha Dhamma. Gitu. Jadi usaha ini harus diaplikasikan kepada kusala cita, pikiran yang baik, niat yang baik. Baru itu disebut dengan apamado. Usaha, perhatian, dan kebijaksanaan. Perhatian kode. Yang perhatian coba dijelasin. Perhatian adalah kita melakukan itu dengan kesadaran. Bukan dengan bukan dengan otomatis. Kalau kebiasaan, kayak misalnya sikat gigi, kita kan tidak sadar kadang-kadangnya.
ini sikatnya masuk atau keluar, kiri atau kanan, otomatis. Atau ketika kita itu naik sepeda, kita itu tidak ingat kapan kita misalnya kaki kiri yang kemudian mengayuh, kapan kaki kanan yang ke depan, itu kadang-kadang kita sudah tidak ingat. Atau ketika kita naik tangga, apakah kita ingat kaki kiri dulu atau kaki kanan dulu yang naik pertama kali? Ketika kita minum, kita ingat tidak? Atau kita sadar tidak ada keinginan untuk minum sebelum kita actual mengambil gelas dan kemudian minum. Ketika kita minum, apakah kita tahu rasa atau taste dari air itu? Apakah menyegarkan? Apakah airnya tidak segar? Kalau minuman itu misalnya kopi atau teh, apakah pahit? Apakah ada rasa manis? Kita enggak sadar. Jadi kita itu anggap perbuatan apapun yang kita lakukan seperti itu otomatis. Nah, itu bukan perhatian. Jadi ujung-ujungnya baliknya gimana? Ya hiduplah dengan perhatian, hiduplah di saat ini. Yang disebut dengan hiduplah saat ini adalah karena kita memperhatikan apa yang kita lakukan di saat ini. Makanya disebut hidup pada saat ini. Ya, itu takes a lot of effort and practice. Tidak segampang ngomong. Kalau cari, jangankan gitu, kamu ditanya ya, atau saya ditanya, jangankan kamu, saya ditanya. Seminggu yang lalu, di hari Minggu, saya makan apa? Saya harus mikir dulu. Saya makan apa ya minggu lalu? Karena perhatiannya tidak full, tidak 100%. Jadi ya makan itu menjadi bagian rutinitas. Bahayanya rutinitas kan itu, perhatian jadi tidak ada. Sama seperti nafas. Emang kita sadar kita bernafas? Enggak kan? Kecuali kita bilang, mari kita meditasi. Nah, baru kita sadar bahwa kita bernafas. Tapi apa yang kita lakukan sekarang ini bernafas, emang kita sadar? Enggak. Karena perhatian kita itu keluar, tidak ke dalam. Jadi bahayanya pikiran kita itu terlalu banyak keluar, yang dilakukan di dalam ini tidak diperhatikan. Dan karena tidak diperhatikan, kita jadi tidak tahu apa yang kita lakukan. Kita jadi tidak sadar apa yang kita lakukan. Padahal, itu yang akan kita juga bawa nanti untuk perkembangan spiritual ke depan. Nah, itu adalah sati, perhatian. Itu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa sutta yang berisi tentang ketekunan apamada. Di Apamada Sutta, di Sangyutta Nikaya, satu hal yang menjaga manfaat di kehidupan sekarang dan yang akan datang adalah apamada. Jadi seperti kalau kita kan itu kan ada kebahagiaannya, ada berapa? 4 macam ya kalau nggak salah, 4 macam kebahagiaan. Kebahagiaan karena kita memiliki, karena kita menggunakan, karena kita mempunyai, karena kita apa lagi? Lupa saya. Itu bagian yang lain. Itu kalau nggak salah ada 4. Nah, ini adalah kalau kita punya apapun atau kalau kita sudah punya apapun, apakah benda atau karma baik, itu yang menjaga supaya itu bisa dimanfaatkan atau menjaga supaya itu bisa berbuah maksimal. Kalau itu urusannya karma, itu adalah ketekunan. Kenapa? Karena kalau tidak, misalnya nih, barang, kita punya barang, tapi tidak kita rawat. Akibatnya apa? Ya barangnya cepat rusak. Karena itu ketekunan adalah yang menjaga manfaat di kehidupan sekarang dan yang akan datang. Kalau yang akan datang kita lihat saja, misalnya juga kalau misalnya kita punya
karma baik. Kalau kita karma baik, kalau kita punya ketekunan, kita terus memupuk sedikit terus dipupuk, itu akan membawa kebahagiaan di masa yang akan datang. Tapi kalau kita tidak punya ketekunan, suka-suka lah. Sekarang saya lagi pengen karma buruk. Ya. Nanti karma baiknya jadi tidak berbuah, ahosi, gara-gara karma buruknya yang berbuah. Itu bahayanya. Makanya di sini hal yang menjaga di kehidupan sekarang dan yang akan datang adalah apamada, ketekunan. Yang kedua, ada di Anguttara Nikaya. Semua kualitas baik berakar dari menyatu ke ketekunan. Akarnya dari ketekunan menyatu ke ketekunan. Dan ketekunan diakui adalah yang paling utama di antara kualitas bajik tersebut. Yang ketiga, Ipatitita Sutta, yang mantap. Bila ketekunan mantap, maka 5 kemampuan akan terbentuk dengan baik. Pertama, keyakinan. Kedua, semangat. Ketiga, perhatian. Keempat, konsentrasi. Dan yang kelima adalah kebijaksanaan. Jadi 5 hal ini yang disebut dengan panca indriya atau 5 kekuatan pancabala itu berakar atau berbasis dari ketekunan. Ketekunannya ini harus ada. Kalau tidak, 5 hal ini tidak akan bisa berkembang. Apamada Sutta di Anguttara Nikaya juga, para biku apamada seharusnya diterapkan dalam 4 hal. Meninggalkan perbuatan, ucapan, pikiran, tidak bajik, dan pandangan yang salah. Serta mengembangkan perbuatan, ucapan, pikiran bajik, serta pandangan benar. Jangan abaikan keduanya. Dengan mengembangkan hal-hal itu, ia tidak akan merasakan takut menghadapi kematian. Ya, jadi Buddha sudah spesifik dengan di sini saja bilang dengan mengandalkan apamada sehingga kita bisa melakukan perbuatan bajik melalui ucapan, perbuatan, ucapan, pikiran, dan pandangan benar, maka jaminannya adalah nibbana, bebas dari penderitaan. Itu saja yang ingin disampaikan untuk bait 6 ya. Pendek tetapi ini berat. Saya bilang cukup berat karena yang dibahas itu adalah bentuk-bentuk pikiran, ya, proses-proses di pikiran gitu ya. Tapi kalau kita bisa menerima ini paling tidak secara teori dulu deh, supaya kita bisa punya landasan, punya background, punya pengertian yang benar dulu, baru kemudian kita perlahan-lahan kita praktek. Jangan hanya berhenti sampai teori. Teori tetap perlu. Karena apa? Karena itu adalah guidance. Itu adalah arah kita supaya kita itu bisa berkembang dengan lebih baik. Nah, sekarang silakan kalau mau ada pertanyaan. Kode. Ya. Saya jadi tertarik sama yang tadi Kode sampaikan, perumpamaan dari Bante Panya yang menutup dari 6 tungku. Yang mengenai tungku itu Kode. Jadi ada 6 tungku, kita tutup 5 dulu. 1 dia belum bisa kita tutup, tapi kalau seandainya kita tutup 5 tungku ini, yang satunya ini dia pasti akan bisa kita kendalikan gitu Kode. Ya. Nah, kaitannya dengan ketekunan dan juga sati, artinya kalau yang saya tangkap ya Kode ya, kalau kita ingin jadi good person, jadi orang yang baik, berarti ya kita jalankan sila dengan menutup 5 itu, walaupun ya dalam konteks ini ya sebagai rumah tangga kan juga pasti sulit juga kan. Tapi secara teoritis nutup 5 sila ini, nutup 5 tungku ini Kode, iya, ya. 5 saluran itu dengan Pancasila, ya. Betul. Kemudian juga belajar untuk melatih sati ataupun kewaspadaan, dan itu dilakukan dengan ketekunan. Iya. Mungkin itu betul garis sekali. benang merahnya ya Kode ya. Betul sekali Diki. Kamu merangkum dengan baik. Betul. Iya, Kode.
Karena memang nggak gampang juga sih Kode. Seperti yang Nggak tadi yang gampang. mengenai maja itu aja di dalam dunia kerja saya, aduh kalau ketemu, misalkan saya kan kebetulan punya rekan kerja, ya ada sebagian dari orang Sena juga kan. Nah, Ya. mereka kalau berbisnis ya harus diajak minum juga Kode. Ya. Mau nggak mau harus ikut juga. Ya. Betul. Cuman kita jadi harus tahu batas. Yang Iya, lebih betul penting itu Kode. sih, Dik. Benar, Jadi benar, kita benar. nggak kemudian, karena ya kita tahu bahwa itu menjadi rahasia umum, dunia bisnis itu bergerak seperti itu ya, tidak benar-benar pure bersih ya. Jadi banyak hal yang hidden cost yang ada di dalam situ, antara lain minum, perempuan dan lain-lain ya, termasuk bribery ya kan, sogok menyogok, itu tuh udah menjadi rahasia umum di dunia sales atau di dunia perdagangan. Itu bagian menjadi kayak orang bilang itu adalah pelicin gitu ya. Ngerti bahwa emang di dunia sekarang itu sulit untuk bisa punya berkecimpung atau mempunyai mata pencaharian yang benar-benar pure sesuai dengan Dhamma. Emang sulit. Nah, pilihannya yang tadi saya bilang, yang moderat itu adalah tahu batas. Jadi ada beberapa sales yang pernah cerita sama saya gitu ya. Ya kalau dia harus misalnya melayani permintaan pelanggan yang misalnya minta perempuan, ya maaf ya karena pelanggannya laki jadi mintanya perempuan. Kalau pelanggannya perempuan mungkin mintanya laki gitu ya. Ini pelanggannya perempuan minta perempuan, ya inilah wanita hiburan gitu ya. Dan kemudian dia bilang, nggak apa-apa, kalau memang Bapak mau, nanti ketemu saya, misalnya dia mintanya di mana gitu ya, di Hotel A misalnya. Ya udah, nanti ke Hotel A, Bapak ini nanti saya urusin administrasinya, tapi saya tidak ikutan main ya Pak, kemudian saya tunggu di luar. Gitu. Itu bagian cara di mana dia berusaha untuk, ya kalau nggak gitu, dia nggak dapat order. Dia tetap butuh order. Anak istri masih butuh duit. Ya dia nggak nafi lah, nggak munafik, nggak ini juga, nggak goblok juga. Kemudian bilang nggak mau Pak, saya nggak mau order dari Bapak. Ya di blacklist lah dia di perusahaan itu kalau caranya begitu. Ya tapi kemudian dia nggak mau ikut main. Ya dia masih tetap melakukan karma buruk karena dia tetap mengentertain dan memfasilitasi, ya tapi mau gimana, karena memang dalam hal ini dia nggak bisa dapat order kalau nggak caranya seperti itu gitu. Nah, cuman dia tahu batas, dia tidak ikutan main di situ. Jadi itu cara-cara di mana moderat ya, artinya ya sudah, saya melindungi diri saya, tidak ikutan, atau kalau ikutan pun dengan resiko yang minimal, saya harus tahu batas, terutama kalau minum. Kalau minum itu sekali, dua kali, kemudian kan mulai kampai, semua dituangin, terpaksa kita minum lagi, lama-lama kita mau jaga tahu batas, akhirnya ya bobol juga gitu kan. Nah, itu memang agak susah. Ya gimana pinternya masing-masing orang lah gitu ya. Itu kalau mau moderat. Ada juga yang ekstrim. Saya pernah ketemu ini yang saya masih ingat sampai sekarang, ini agak ekstrim ini. Teman wihara di Jakarta, satu saat dulu sih cukup dekat ya, karena kan waktu itu masih sering ketemu, tapi belakangan sudah jarang ketemu. Mungkin juga dia kesibukannya berbeda dengan saya, ininya jadi ya beda, nggak ketemu lah kasarnya. Waktu masih sering ketemu itu, dia sempat cerita, saya baru keluar dari kerja, bukan pindah, baru keluar dari kerja. Oh ya, kenapa? Ya, saya nggak mau melanggar sila aja kok di sana. Emang kenapa? Aku kan jadi tertarik ya, keluar kerja karena melanggar sila. Itu kan jadi alasan yang sangat spesifik ya. Dan itu membuat saya itu agak duk gitu ya, agak terkejut gitu. Ini orang agak unik. Orang jarang mengatakan dia keluar karena urusannya karena sila. Hampir nggak pernah sih. Biasanya karena
bayarannya nggak inilah, bosnya marah-marah lah, lingkungan kerjanya nggak enak lah, si kliennya rese lah, pokoknya alasannya ada. Tapi tidak ada yang mengatakan spesifik bahwa itu karena urusan sila. Nah ini kali ini ada yang ngomong begitu. Terus saya jadi tertarik dong, nanya, kenapa emangnya? Ya dia bilang kan company saya itu hubungannya sama produksi dari minuman yang memabukkan gitu. Nah, saya nanya, emang kamu jadi sales? Enggak. Kamu jadi apa? Accounting. Nah, saya kemudian jadi berpikir, nah accounting itu kan nggak berhubungan langsung kan? Itu kan berhubungannya kan accounting hanya ngurusin faktur keluar, faktur masuk, gitu kan melakukan pencatatan, gitu nggak ada hubungan gitu loh. Ya tapi kan saya digaji dari hasil penjualan dari minuman kan kok. Saya nggak bisa jawab itu. Ya memang benar kan? Dan akhirnya dia keluar. Dan saya tanya, kamu sudah pindah kerja kemana? Belum. Kamu keluar belum dapat pekerjaan? Belum. Itu gila, saya bilang. Yang nganggur kurang lebih hampir 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan, dia dapat pekerjaan yang gajinya 1,5 kali, hampir 2 kali, dia bilang. Ya hebat sih. Salut. Karena dia keluar karena alasan yang tidak lumrah. Ya, saya bilang itu 1 dari 1000 kali ya. Yang alasannya keluar karena urusan itu. Dan happy sekarang. Tapi bukan sebaiknya kalau bisa keluar ya baiknya keluar kan kok. Betul. Kalau bisa Itu keluar yang- dari yang Betul. karena gimana pun bilang itu sudah dunianya memang ada kebutuhan kita untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan lain-lain. Tapi kan itu juga ada sedikit banyak ada nambah karma buruk lah. Sedikit banyak membuat kita jalan hidup kita ke arah sana juga. Entah di kehidupan ini atau kehidupan berikutnya kan. Kalau bisa keluar ya cari jalan. Dan kalau keluar. berani keluar, kan tidak semua orang berani. Tidak semua Dia orang. dia tahu dan dia tidak berani untuk keluar. Atau Jadi mungkin ya emang bisa kasusnya mencari khusus. bisa mulai mencari. Nah itu yang saya salut, dia keluar itu belum dapat pekerjaan dan 6 bulan nganggur. Belum kawin kali kok. Betul. Ya dia masih single. Betul. Kalau dia punya keluarga gila kali ya. Kalau dia keluar nggak mikirin anak istri gitu, enggak lah. Tapi karena dia single, makanya dia berani mengambil resiko itu, keluar tanpa persiapan, maksudnya dia belum dapat backup pekerjaan. Tapi yang saya salut adalah dia itu keluar itu mungkin karena dia telah mendengarkan salah satu khotbah gitu ya. Tapi yang membuat saya salut itu samweganya itu keluar, samweganya itu berkembang dengan pesat gitu. Jadi dia berani mengambil keputusan itu, meskipun dia of course seperti kamu bilang belum berkeluarga ya, tapi dia berani mengambil keputusan itu tanpa terlalu banyak pikir panjang. Itu salut saya, salut. Bahkan saya pun mungkin akan berpikir, saya lebih moderat kayak usulnya Marlin, ya cari dulu lah setelah dapat kemudian baru keluar. Itu mungkin approach saya gitu. Tapi approach orang ini itu berbeda. Approach orang ini benar-benar keluar karena dia ngerasa tidak nyaman dengan pemahaman yang baru, dengan dia mengerti bahwa itu seperti tadi Marlin sedikit banyak akan tetap relate dengan bisnisnya itu, dia keluar. Saya dulu juga waktu kuliah itu saya dipanggil kerja, sebelum saya lamar kerja, saya ada beberapa perusahaan yang manggil kerja. Salah satu perusahaan yang manggil kerja itu adalah perusahaan rokok terbesar. Salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Saya nggak mau. Kenapa? Karena satu, saya tidak perokok. Nah, saya kerja di rokok itu nanti kalau ditanya, ini rokok ini enaknya apa? Nah, saya nggak bisa jawab.
Jadi saya nggak mau ambil perusahaan yang menurut saya nggak srek di hati. Ya, karena meskipun itu bukan pelanggaran sila, tapi buat saya itu not a healthy life gitu. Saya nggak ambil, meskipun sebenarnya saya diterima tanpa tes, dipanggil langsung. Jadi ada orang-orang yang nekat gitu ya. Makanya saya bilang itu adalah orang-orang yang benar-benar strict, bahkan kadang-kadang ekstrim ya. Jadi dia bisa mengambil langkah yang sangat tegas gitu, meskipun orang-orang lain mengatakan dia bodoh lah, segala macem lah, dia diem aja. Ya itu keputusan yang diambil. Itu mau nanya kok. Ya, tapi saya tidak menyarankan orang untuk seperti itu ya. Saya bilang lebih smart lah, maksudnya ya cari dulu. Apalagi kalau sudah bekerja gitu, kalau udah berkeluarga itu kan ya repot ya. Masih related sama ini, entah boleh diceritakan atau enggak. Si Hansen dulu kan dia kerjanya kan di BUMN, Waskita. Namanya Waskita ya tahu sendirilah, banyak ininya kan. Nah, mungkin karena kita juga dulu di Widya Sena pemahaman damanya agak ini, jadi dia juga sebenarnya kerja di sana, duitnya enak banget gitu kan. Cuman ada perasaan ya itu nggak enak nerimanya. Ada sesuatu yang salah gitu kan. Jadi dia mencari celah, akhirnya minta izin kuliah. Kuliah itu dibayarin loh. Kuliahnya itu kan dilanjutin, dibayarin. Akhirnya sudah tamat kuliah ditawarin posisi yang bagus gitu, tapi tetap keluar juga dan akhirnya milihnya ke dosen. Gitu. Betul. Karena dosen itu idealis. Dosen itu akan mengajarkan apa yang benar. Meskipun duniawi. Kalau Bante itu kan spiritual, ya kan? Tapi dosen itu idealis, dia akan mengajarkan sesuatu yang benar. Which is itu adalah satca parami itu. Kalau dilaksanakan dengan benar, dengan baik gitu ya. Yaitu satca parami gitu. Ya benar seperti kamu, mungkin gajinya nggak sebesar yang dulu, tapi ketenangan batin itu lebih ada. Hidup itu jadi lebih nyaman. Duit itu jadi perlu, tapi bukan satu-satunya keperluan. Jadi itu balik lagi kita berpikirkan itu dhamma yang membuat kita bisa berpikir seperti itu gitu. Ya, betul. Iya, yang mengarahkan jalan kita gitu kan. Dia nggak serta-merta langsung quit keluar gitu, enggak sih, cari-cari alasan yang akhirnya ya belok juga gitu. Ya. Masing-masing orang punya begitu, ya. Kode ini mau nanya. Ya, ya tadi kita lihat kita melakukan masih di lingkungan kerja nih. Kalau di lingkungan kerja kita melakukan perhatian, usaha, ketekunan. Tapi kadang kita melakukan itu kita berharap company management itu boleh dibilang mengharapkan sesuatu berbuah lah dari situ. Itu sebenarnya baik atau nggak baik kita punya pemikiran seperti itu? Kalau di dunia bisnis ya sangat wajar ya. Maksudnya kalau kamu melakukan sesuatu ya kamu yang sebagai bisnis itu ekspektasinya adalah kamu dibayar dengan sesuai dengan effort yang kamu sudah lakukan, ya itu wajar. Betul, hanya masalahnya persepsi pekerja dengan persepsi manajemen itu tidak selalu setara. Karena menurut manajemen misalnya kamu itu prestasinya tidak sebagus yang kamu omongkan misalnya ya. Jadi bisa saja persepsinya jadi ada gap gitu. Nah, ini yang sering terjadi di dunia kerja. Jadi kamu berekspektasi apa, tapi manajemen tidak memberikan sesuai dengan ekspektasi kamu. Yang ada kekecewaan. Dan itu wajar. Saya bilang sih, yang namanya di dunia kerja seperti itu ya wajar. Sekarang tinggal bagaimana kamu mengelola ekspektasi kamu. Gitu. Iya. Sama kan seperti misalnya tadi Hansen, misalnya dilanjutkan. Kalau misalnya Hansen kan ekspektasinya misalnya dia ekspektasinya mau paling tidak setara dengan yang sebelumnya, ya nggak bisa. Gajinya misalnya, karena mungkin gajinya standarnya dosen itu kalau BUMN itu udah cukup tinggi Waskita Karya gitu kan, misalnya
Gitu. Jadi ya nggak bisa. Nah, kalau dia tidak bisa mengelola ekspektasinya, ya dia akan kecewa terus. Tapi kalau dia bisa mengelola ekspektasinya, oke, saya gajinya tidak sebesar itu, tetapi saya mendapatkan kenyamanan hidup, kenyamanan pikiran, kenyamanan saya merasa tidak melanggar sila. Gitu. Itu kompensasi dari gaji saya tidak setinggi yang dulu. Nah, dia akan happy dengan seperti itu. Tapi kalau dia tidak bisa memiliki pola pikiran atau pola pandang yang seperti itu, ya dia akan tetap tidak happy dimanapun. Gitu. Oke, Kode. Ya di kita itu hidup di dunia yang tidak ideal, bukan utopia. Jadi ya suka tidak suka ya kita harus menghadapi apa yang tidak ideal. Nah, kalau kita Betul. menghadapi dengan cara yang ideal, kalau buat diri kita sendiri kita bisa manage. Tapi kalau buat orang lain, nah itu kan jadi perkara. Betul. Jadi Cuman masalah. pandangannya Gitu. kita mengharapkan sesuatu itu kan lebih ke duniawi. So pandangannya Buddhis itu gimana? Apakah kita Nah, melakukan kamu mau di tapi duniawi atau mau ke spiritual? Sekarang saya balik tanya, kalau mau jadi spiritual, ya masuklah ke Anagarini atau ke jadi bikuni. Oke. Lah, Sepertinya gini sih iya kok, dong. di Kalau kamu dunia masih kalau kamu mau duniawi, ya hal yang seperti itu wajar. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau seperti hal itu, ya masuklah ke kehidupan spiritual. Di kehidupan spiritual itu berusaha atau berdagang itu nggak diperbolehkan. Bekerja kayak begitu tuh nggak diperbolehkan. Jadi kamu bekerja sosial, bekerja sebagai spiritual gitu, itu boleh. Tapi bukan bekerja untuk cari duit, nggak bisa. Nah, sekarang tinggal kamu mau kehidupan kamu mau diarahkan seperti apa. Masing-masing orang beda-beda. Saya nggak bisa bilang kamu harus masuk ke sini, harus masuk ke sana, nggak bisa. Itu urusan kamu gitu. Iya. Oke, Kode, thank you. Ada lagi yang mau tanya? cuma nambah yang tadi Kode, sepertinya tuh kadang di dunia kerja itu ada hal kembali lagi semua soal LDM sih sebenarnya. Apakah kita cukup serakah? Ketika kita mengharapkan sesuatu, apakah itu sebenarnya muncul keserakahan atau sebenarnya ya sudah ada kerja udah bagus gitu. Gini, orang itu harus bekerja atau harus melakukan apapun semaksimal yang dia bisa. Tetapi urusan hasil itu apapun dia harus terima dengan bersyukur, dengan ikhlas. Kalau kehidupan mau tenang. Kalau kita tidak ikhlas menerima hasil, tidak bersyukur menerima hasil, yang ada kekecewaan. Nah, kalau kita kecewa, ini berentet nih, nanti urusannya jadi macam-macam nih. Sirik sama rekan sekerja, tidak suka sama atasan, tidak suka dengan lingkungan kerja, tidak puas dengan lingkungan kerja, mencari-cari di tempat-tempat lain, bekerja jadi juga tidak maksimal, ya udah, terus bergulung seperti itu. Jadi kalau kita bekerja dengan maksimal, tapi kemudian berapapun hasil yang kita dapat atau apapun hasil yang kita terima, ya syukuri dan terima dengan ikhlas. Itu sih kuncinya hidup bahagia sebenarnya. Masalahnya ekspektasi kita itu tidak di-manage. Nah, yang menjadi masalah itu ketika ekspektasi tidak di-manage, yang ada adalah kekecewaan. Karena kita ekspektasi pasti tinggi. Itu sih. Thank you Kode. Ada lagi pertanyaan? Ada Kode mau nanya tentang ketekunan. Kalau dengar penjelasan Kode kan kayaknya ketekunan ini sebenarnya key yang paling penting juga kan Kode. Ya. Mau terkikis loba dosa moha itu kan juga dari ketekunan kan. Ya. Nah, ada nggak penjelasan yang how to start it?
Itu tadi ada 3 hal, ketekunan itu kan 3 hal. Usaha itu. Kombinasi Usaha. dari ya wirya, usaha, sati, perhatian, dan panya, kebijaksanaan. Kombinasi 3 ini. Jadi bagaimana cara melatih ketekunan? Latihlah 3 ini. Otomatis ketekunan itu akan terbangun dengan sendirinya. Ini juga jarang loh. Ada yang membahas bahwa ketekunan itu terdiri dari 3 hal. Ini juga saya menemukan ini, gue bilang gila ya, ini yang membahas ini benar-benar punya wawasan yang dalam, wawasan yang luas, sehingga dia bisa merelate dengan nilai-nilai yang lain. Tapi kemudian balik, itu menjadi bagian dari pembahasan yang holistik, yang utuh gitu. Nah itu bagusnya di Buddhism itu kan seperti itu. Kemana aja ya, kemudian nanti kita berhenti di titik itu kita bisa tarik benang merahnya kemana. Dan nanti setelah kita tahu benang merahnya, jadi kita bisa melihat Buddhism, Buddha Dhamma itu dengan cara yang wah, luar biasa ini. Nggak ada sistem-sistem yang lain yang terstruktur seperti ini, terrelate seperti ini, dan dalam sekali. Nggak ada. Itu yang orang kalau sudah sampai di level ini, orang nggak mungkin untuk bisa pindah. Kalau sampai pindah, itu dipertanyakan. Itu sama Sang Buddha ya, ajarannya. Betul. Makanya Pacceka Buddha tidak bisa sedalam seperti ini. Itu hanya khusus kemampuan seorang sama Sang Buddha. Dan mencari bahan-bahan kayak begini itu juga perjuangan sih, seriously. Karena tidak semua bahan-bahannya itu scattered ya, belum banyak yang menulis dengan sangat detail gitu ya. Jadi kita harus baca dari banyak sumber, dari banyak ini kan kadang-kadang ada yang bertentangan juga. Nah itu kemudian jadi kita bingung nih, memilih yang mana nih dari banyak perbedaan itu. Kemudian kita mikir mana yang sebenarnya benar dan mana yang sebenarnya yang mungkin ada yang tidak tepat. Gitu. Ya, kode dari awal tuh saya sudah ngikutin kode itu, saya udah pikir, oh gila ini berapa buku yang kode baca, yang pasti saya nggak bisa memverifikasi ucapan kode ini benar atau tidak, tapi ya percaya aja gitu. Ya, sekarang nggak mungkin saya membuka bukunya, kode bener nggak ambil dari sini. Ya, sekarang kamu percaya saja dulu, tapi nanti along the way, dalam perkembangan perjalanan, kamu nanti akan ketemu kok. Nanti ketemu ke sini, oh ini yang dulu, kalau kamu masih ingat ya, oh ini yang dulu yang pernah saya bilang, oh ini yang dulu saya pernah bilang, oh kok beda ya dengan yang misalnya dengan yang dulu yang pernah saya bilang, ini kok nggak sama ya, atau nggak sejalan ya, apa yang salah ya, mana yang salah ya, mana yang benar ya. Nanti dari situ mulai verifikasi. Tapi itu malah bagus kok, Dek. Betul. Menurut saya itu malah bagus. Jadi kita punya referensi dan bisa melihat lebih dalam gitu. Betul. Oh, kayaknya ini lebih make sense gitu pembahasannya. Appreciate banget kok, Dek. Karena itu yang namanya bahu saca, pengetahuan luas, itu ditaruh di bawah. Maksudnya ditaruh di awal. Karena itu basic. Kebayang nggak kalau misalnya kita yang ini nggak tahu, itu nggak tahu, ini nggak tahu, itu nggak tahu. Emang sih ada beberapa biku khusus arahat gitu yang dia hanya tahu satu paragraf kemudian arahat. Ya tapi perjuangan di kehidupan lampaunya dia udah belajar banyak. Ya dia arahat di kehidupan terakhir. Tapi kan kita nggak ngerti di kehidupan sebelumnya dia melakukan apa aja. Tapi buat orang-orang seperti kita, ya kita butuh bahu saca itu. Pengetahuan luas itu butuh. Dan kadang-kadang memang yang tadi saya bilang, pengetahuan luas itu juga tidak mesti itu bikin happy, bikin bingung kadang-kadang. Karena kita harus bisa memilah mana yang benar. Kadang-kadang kita juga berpikir, ini kan makanya sebagian besar itu kalau teman-teman semua, adik-adik semua itu
mencermati apa yang aku omongkan, apa yang aku sampaikan, pakai paling tidak logika. Jangan terima 100% tanpa logika. Itu nggak benar. Paling tidak logika dulu. Kalau logikanya masuk akal, oke lah bisa kita terima. Tapi kalau logikanya sudah nggak masuk akal dan saya tidak bisa menjelaskan alasan di balik itu, ya buang. Nggak logis. Sesuatu yang nggak logis itu kan kebenarannya diragukan. Gitu. Tapi sesuatu yang belum logis saat ini, baiknya jangan langsung dibuang. Depending. Boleh. Karena ada suatu waktu nanti kita mengalami sesuatu yang kita merasa, oh ini ternyata kayak gitu. Ya. Boleh. Kalau misalnya mau pending, sisihkan, simpan di tempat ini, nanti satu saat kalau kita sudah merasa oke, ada hal yang kita sudah bisa terima, boleh diambil lagi. Tapi kalau mau dibuang pun, dapat lah. Buat saya nggak masalah. Ambil yang menurut kalian atau menurut adik-adik semua bisa bermanfaat dan bisa praktis. Karena tidak semua orang bisa terima. Apalagi kalau pembahasannya sudah dalam gitu ya. Ada yang bisa nyampe, ada yang masih belum. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Buddha kan selalu menyarankan menggunakan menggunakan common sense ya, common sense. Itu sebagai saringan pertama gitu. Of course ada beberapa yang tidak common sense ya. Misalnya keajaiban-keajaiban yang Buddha ceritakan itu tidak common sense itu. Ya itu bagus buat cerita gitu ya, tapi tidak common sense. Tapi kalau yang lain-lain itu common sense sebenarnya. Dan kita bisa relate dalam kehidupan kita. Ada lagi pertanyaan? Terasa ayat yang ini berat kok. Terasa banget berat. Maksudnya tadi baru aja tadi berapa menit yang lalu share sama ini papanya anak-anak bilang, wah dari awal itu kayaknya lebih maksudnya gampang sambil nyambi sambil dengar itu bisa masuk. Tapi yang kali ini tuh kayak nyambi tuh kayak kok masuknya agak pelan. Ya. Karena yang tadi saya bilang, di awal-awal itu lebih banyak urusannya common sense. Maksudnya lebih banyak kebajikan-kebajikan yang umum. Yang umum yang biasa dipraktekkan oleh orang-orang kebanyakan. Ya kan bertempat tinggal di tempat yang sesuai, itu kan urusannya hoki, segala macam gitu loh. Ya, berkumpul dengan para bijaksana, itu kan common sense. Ya kan? Nah, tapi ketika sudah mulai gata ke-6 yang tadi saya bilang, ini udah mulai ngurusi pikiran. Ngurusi pikiran ini sayangnya tidak banyak. Ya itu kan ada common sense, tapi sayangnya mungkin di common sense di dunia luar itu tidak banyak. Dan terpaksa jadinya perhatian ataupun kalau orang-orang yang belum terlalu banyak berurusan di dunia pikiran, wah itu banyak hal yang baru yang kita harus tahu. Tapi nggak apa-apa, seperti tadi kata Marlin, kalau misalnya belum bisa terima, sisihkan saja dulu, depending gitu ya, dicatat saja, nanti satu saat ketika dibuka lagi, ketika pengalaman sudah bertambah bahwa oh iya ini yang dulu yang sempat dibilang. Saya juga sering kok begitu menerima bahasan itu kok nggak bisa diterima ya, kenapa ya? Nanti sudah lama kemudian oh iya, ini mungkin relate-nya ke sini. Oh, karena itulah makanya dia ngomongnya begini. Oh, iya. Jadi saya jadi ngerti. Oke. Jadi nanti kalau saya ceramah, saya harus ngomongnya begini supaya orang itu bisa mengerti. Kalau enggak kan saya seperti saya yang nggak mengerti ketika orang itu mengatakan seperti yang dulu, gitu. Dari pengalaman itu saya berusaha supaya apa yang saya omongkan itu punya background supaya audiens itu jadi ngerti. Ya, nanti ke belakang mulai susah. Tapi enggak kok, nanti ada beberapa hal yang tetap mudah karena kita sudah cukup umum. Kayak tadi sebenarnya kan surah merahnya Maja Pamadatana. Itu kan sudah dua yang ada di situ, Maja dan Pamadatana. Jadi Majapana, Cak Sanyamo, Apamado, Cak Damesu. Dua itu kan sebenarnya sudah ada di sila sebenarnya, di Pancasila. Jadi sebenarnya yang baru konsepnya adalah arati dan wirati. Dan dua itu memang konsepnya beda. Baru banget.
Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak, saya tutup. Oke, nggak ada. Terima kasih. Sabe sata bawantu sekitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, ini ada chat dari Kopau. Memang di suatu titik kita harus memilih jalan sebagai elemen putujana atau sebagai samana. Sebelum sampai ke sana harus bertekad memberikan sila semaksimal mungkin. Ya. Kita semua putujana kok. Oke, tadi saya ngintip sebentar untuk yang next kok, memiliki rasa hormat dan berendah hati, merasa puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang dan mendengarkan dhamma pada saya yang sesuai, itulah berkah utama. Ini kayak lebih ke ego nanti ya gue ya. Ya, ini juga urusannya dengan pikiran. Urusannya pikiran. Bagaimana orang bisa hormat dan rendah hati, puas dengan yang dimiliki, ingat budi baik orang, mendengarkan dhamma pada waktu yang sesuai. Ya. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjutkan ya setelah mendengarkan Dhamma Desana yang seperti biasa luar biasanya. Kita tuh merasa benar-benar bersyukur banget Kode dan Kode bersedia untuk ngajarin kita. Berikutnya kita nambah karma baik kita dengan mengikis loba dosa moha dengan berdana. Yuk. Oke, baiklah teman-teman. Apakah ada yang belum selesai ya? Saya tunggu ya. Bentar ya. Oke. By the way, kemarin Widyasena ngadain puja bakti ulang tahun yang ke-35 tahun. Ada yang ikut? Saya nggak ikut. Kode ikut, Gimana Kode. tuh? Nggak ikut. Saya juga nggak ikut Kode. Ada yang ikut, pengen tahu juga gimana. Enggak, saya nggak ikut. Nggak tahu yang lainnya. Ulang tahun ke-35. Ini soalnya sejak kasusnya Omikron jadi lebih ramai Kode kiri kanan, banyak yang teman-teman dekat pada kena. Oke, Ya. kalau udah selesai berdagang. Iya, banyak yang kena ini. Hati-hati. Iya, benar Kode. Thank you. Kita lanjutin ya, teman-teman. Kita tutup dengan etawata. Handamayang etawatati adipati danang karumase. Etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe dewa numodantu sabah sampati sidia. Etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe buta numodantu sabah sampati sidia. Etawata caam hehi sambatang punya sampadang sabe satta numodantu sabah sampati sidia. Akasata jabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwarakan tu loka santikang. Akasata jabu mata dewa naga mahidika punyang tang anumoditwa imang rakan turatakang
Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Idang wo nyatinang hotu sukita hontu nyatayo. Dewo wasatu kalena sasa sampati hotu ca. Pito bawatu loko ca raja bawatu damiko. Akasata dabu mata dewa naga mahidika. Punyang tang anumoditwa tirang rakantu sasanang. Akasata jabu mata dewa naga mahidika. Punyang tang anumoditwa cirang rakantu desanang. Akasata jabu mata dewa naga mahidika. Punyang tang anumoditwa cirang rakantu mang pare. Sadu, sadu, sadu. Marilah teman-teman kita tutup dengan nama Karapata. Arahang sama sambudo bhagawa. Budhang bhagawantang abhiwademi. Swakatu bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Thank you, Kode. Thank you, Thank Thank you, you. Kode. Thank you, Kode. Ini Lisa mana ya? Lisa. Lisa Lingling, Kode. Oh, oke. Yang Lisa Lingling. Kode, Iya. Kyungsi, kode. Jarang ketemu. Iya, jangan ketemu. Ini Marlin, Diki, thank you ya kirimannya. Ya, Kyunghi, Ya, kode. Kode. Yonghi ya, Kode. Yonghi ya Thank you. semuanya. Kyunghi, Kak Jaya Kode. hari ini kerja, Kode. Jadi nggak Hah? bisa ikut. Oh, hari ini kerja. Buset. Iya. Pekerjaan yang untuk ya gitu deh. Pokoknya kerja deh, Kode. Ini apa mencari segenggam berlian. Iya, cari segenggam berlian. Oke, Kyunghi ya, Kode ya. Kode. Sehat-sehat, Kyunghi, Kode. Kyunghi, Sehat, Kyunghi. makin Yo. semuanya. Kode Semuanya. sering-sering Kyunghi sehat ya, semuanya. Kode. Oke. Iya. Thank you, Kode. Bye-bye. Oke. Nah, saya menunggu Jadi Paicia gimana nih? ketemu. Masih direkam tuh, masih Menit- direkam. Saya. Oke. Thank you, Diki.